Om bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jadi demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar.
Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma 3, judulnya Hanya Kasih Karunia. Saudara-saudara, Roma 3 adalah salah satu bagian paling penting dalam keseluruhan kitab Roma. Di sini Paulus berbicara tentang kondisi manusia, tentang kesetiaan Allah, tentang dosa, dan tentang satu-satunya jalan keselamatan. Apa yang Paulus sampaikan relevan bukan hanya untuk gereja abad pertama, tetapi juga untuk gereja masa kini, untuk saya dan saudara hari ini. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah, ayat 1-4. Paulus memulai dengan pertanyaan, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah gunanya sunat? Jawabannya ada banyak, terutama karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Tetapi ketika sebagian tidak setia, apakah ketidaksetiaan manusia membatalkan kesetiaan Allah? Paulus menjawab dengan tegas, sekali-kali tidak. Ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan Allah tidak tergantung pada kesetiaan kita. Kita bisa gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Kita bisa berubah, tapi Allah tetap sama. Ketika manusia tidak setia, Allah tetap benar. Ketika manusia berbohong, Allah tetap jujur. Inilah dasar pengharapan kita. Keselamatan tidak berdiri di atas kemampuan kita, tetapi di atas karakter Allah yang tidak berubah. Masalah utama manusia semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 9-18, Paulus kemudian menyatakan sesuatu yang keras tetapi penting. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lolos. Orang Yunani maupun Yahudi, semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Paulus menggambarkan kondisi manusia, mulut penuh sumpah serapah, lidah penipu, kaki cepat menumpahkan darah, tidak mengenal jalan damai, tidak ada takut akan Allah. Ini bukan sekedar teori, ini adalah potret dunia kita. Kekerasan meningkat, keegoisan merajalela, dan manusia mengejar keinginannya sendiri. Dengan kata lain, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Selanjutnya, hukum Taurat tidak menyelamatkan, hanya menyadarkan. Ayat 19-20 Paulus berkata, tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat. Mengapa? Karena tujuan hukum Taurat bukan menyelamatkan, tetapi menunjukkan dosa. Seperti cermin yang menunjukkan wajah kotor kita, hukum Taurat menunjukkan keadaan hati manusia. Tetapi cermin tidak bisa membersihkan wajah, begitu juga hukum tidak bisa menghapus dosa. Jika keselamatan ditentukan oleh kebaikan kita, maka tidak ada yang selamat. Selanjutnya, jalan keselamatan melalui iman dalam Kristus, ayat 21-26. Disinilah inti Injil disampaikan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Semua orang berdosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah, tetapi semua juga ditawarkan kasih karunia yang sama. Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian, melalui darahnya, melalui pengorbanannya, dan melalui salibnya. Disalibkan, keadilan Allah dinyatakan, dosa harus dihukum. Kasih Allah dinyatakan, Yesus menanggung hukuman itu menggantikan kita. Itulah sebabnya keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi hadiah dari Allah. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita, tidak ada alasan untuk bermegah, ayat 23-31. Paulus menutup dengan satu kalimat tegas, dasar untuk bermegah tidak ada. Kita tidak bisa sombong atas kebaikan kita. Kita tidak bisa membanggakan pelayanan kita. Kita tidak bisa berkata saya lebih rohani. Karena kita semua selamat oleh iman, bukan oleh usaha. Dan iman itu bukan membatalkan hukum Taurat, tapi meneguhkannya. Kita hidup benar bukan untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma 3, kita belajar 3 hal. Yang pertama, jangan mengandalkan perbuatan baik.
Tidak ada yang cukup baik di hadapan Allah. Satu-satunya dasar keselamatan hanyalah Yesus. Yang kedua, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh perbuatan, maka tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Yang ketiga, hiduplah dalam syukur setiap hari. Jika Kristus sudah membenarkan kita, maka hidup kita sekarang adalah respon penuh syukur dengan ketaatan, kasih, dan perubahan hidup. Saudara-saudara, Roma 3 mengingatkan kita bahwa manusia tidak mampu mencapai surga dengan tangannya sendiri, tetapi melalui Kristus pintu keselamatan dibuka lebar bagi siapapun yang percaya. Kita berdosa, tetapi kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa. Kita jatuh, tetapi Yesus mengangkat kita. Kita tidak layak, tetapi menjadikan kita layak. Keselamatan adalah anugerah, dan anugerah itu tersedia hari ini bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.